Ya mungkin menanggapi pertama tadi kan ada pertanyaan juga dari teman media di dalam soal Bupati Aceh Mas Bima, penegasan ini kan mau dicopot dan ini arahan langsung dari Presiden Prabowo, tanggapannya seperti apa dari Wamendagri? Presiden ingatkan secara tegas kepada seluruh kepala daerah untuk tidak meninggalkan gelanggang, untuk tetap ada di lapangan. Dan Pak Mendagri sudah mengingatkan itu ketika rapat dengan BMKG. Disampaikan oleh BMKG bahwa ini prediksi cuaca di bulan November, Desember akan tidak baik. Langsung Pak Mendagri menyampaikan itu kepada seluruh kepala daerah. Nah tentu kalau ada kepala daerah yang tidak ada di lokasi, itu perlu dilakukan investigasi. Dan hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim inspektorat kami. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap, ya kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung gitu. Itu pintu-pintunya. Jadi mari kita tunggu dulu hasil pemeriksaan terhadap Bupati Aceh Selatan. Mas Bim, walaupun ini masih dalam tahap pemeriksaan seperti yang disebutkan tadi, apakah kemudian pihak internal di Kemendagri mengabarkan ke seluruh kepala daerah agar kejadian tidak terulang? Oh sudah. Ya, jadi ketika BMKG menyampaikan peringatan, Pak Mendagri sudah menyampaikan arahan. Kemudian ada lagi edaran. Dan kemudian ketika ada peristiwa Bupati Aceh ini diingatkan lagi oleh Kemendagri. Jadi terus-menerus kami mengingatkan itu. Dan ya semestinya kepala daerah itu menangkap ini semua dan para pimpinan partai tentu juga melakukan pengawasan terhadap kader-kadernya. Pak, ini terkait dengan presiden lain mengenai dokter yang magang gitu. Apakah ini akan dialihkan dari RSUD yang akan membantu nanti di beberapa wilayah Sumatera dan sudah ada arahan khusus belum dari Mendagri? Ya, kami akan tindak lanjuti arahan presiden itu, berkoordinasi secara teknis dengan kepala daerah untuk kebutuhan-kebutuhan dokter-dokter yang ada di RSUD untuk bisa digeser gitu ya secara teknis ke tempat-tempat bencana yang memerlukan. Memang ketika kami berkeliling kemarin ada kebutuhan dokter-dokter yang cukup tinggi ya, karena banyak warga yang membutuhkan. Momen terkait pemeriksaan dari inspektor tadi itu kira-kira memakan beberapa waktu gitu untuk sampai nantinya ada keputusan. Ya saya kira cepat begitu ya, karena gini, yang hari ini kan diperiksa Bupati Aceh Selatan begitu ya. Kalau informasinya betul, tadi kami mendapat informasi sudah dalam pemeriksaan, tetapi kemudian kan dilakukan hal-hal lain. Ya, artinya seperti waktu itu Bupati Indramayu, ya bukan hanya beliau, tapi sekda kami periksa, semua yang terkait dengan kunjungan ke Jepang kami periksa. Nah sekarang kan juga begitu. Ini apakah betul itu ibadah umroh, dengan siapa, pemberian dari mana, kan itu penting ya. Nah, jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan. Mungkin memerlukan beberapa hari ke depan. Mas Wamen, tadi Anda bilang kan sebelumnya sudah ada informasi dari pihak BMKG, ada informasi juga dari pihak Anda sendiri. Apakah kemudian hal yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan ini dinilai oleh pihak Kemendagri sebagai kesalahan fatal? Ya tentu, karena Bupati, Wali Kota itu kan pemimpin dari Forkopimda bersama-sama dengan Kapolres dan Dandim ini mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan. Jadi kewenangannya, otoritasnya ada pada kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda. Penegasan saja fatal. Ya. Muslim, penegasan ini soal bencana lagi. Arahan dari Presiden Prabowo itu ada beberapa yang harus dikaji, yang salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur sama hunian sementara. Ini sudah ada koordinasi dengan kementerian lainnya dan tanggapannya seperti apa? Ya, saat ini pemerintah daerah memastikan kelengkapan dan akurasi data. Tingkat kerusakannya sedang, berat begitu ya. Dan mana juga yang bisa dibantu oleh anggaran dari provinsi dan mana yang diperlukan bantuan dari pemerintah pusat, kementerian terkait, dan kan juga ada sumbangan atau donasi dari provinsi-provinsi lain. Dan catatan kami kalau tidak salah sudah ada 11 provinsi
ya mengucurkan bantuan juga. Nah ini kan sumber dana yang juga harus dikoordinasikan kucurannya kemana. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bima.